Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rujana dengan nomor pokok mahasiswa 222154049 dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai penelitian saya yang sudah saya teliti minggu yang lalu dengan judul Pengaruh Ragi dalam Pembuatan Tape Singkong. Sebelum ke pembuatan tape singkong, alangkah baiknya kita mengetahui bahan dasar dari tape singkong, yaitu apa? Yaitu singkong dan juga tape. Nah, singkong merupakan salah satu sumber daya alam di Indonesia yang mudah untuk ditanam dan juga sumber energi yang tinggi karbohidrat, namun sangat rendah protein. Nah, singkong juga merupakan hasil dari pertanian dan singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, diantaranya yaitu tape singkong. Singkong juga dapat diolah menjadi tape, yang merupakan salah satu produk hasil bioteknologi tradisional yang menggunakan ragi atau bisa disebut juga dengan Saccharomyces cerevisiae, menggunakan proses fermentasi. Reaksi fermentasi tape singkong adalah glukosa atau gula akan menghasilkan etanol C6H12O6 dan karbon dioksida CO2. Disebut reaksi anaerob yang dilakukan oleh ragi. Anaerob itu tidak membutuhkan oksigen. Proses fermentasi pada umumnya dibutuhkan waktu 2-3 hari di suhu ruangan dengan waktu yang cukup. Maka proses fermentasi akan berlangsung secara lancar dan juga hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu singkong akan menghasilkan tape dengan rasa yang khas, yaitu rasa manis dengan sedikit asam dan juga dengan aroma sedikit aroma alkohol. Tidak berlebihan, rasanya tidak berlebihan asam dan juga aromanya tidak berlebihan aroma alkohol. Proses tape singkong dimulai dengan mengubah pati dalam singkong oleh enzim amilase yang dikeluarkan oleh mikroba menjadi maltase. Glukosa oleh enzim jimase dirombak menjadi alkohol. Singkong mengandung bakteri asam laktat yang tumbuh secara alami sehingga memungkinkan terjadinya fermentasi secara spontan. Singkong dibutuhkan beberapa alat dan juga bahan, diantaranya yaitu singkong. Yang dibutuhkan untuk membuat tape yaitu singkong yang bersih, yang sudah dibersihkan, dan juga lapisan kulit arinya itu dibuang, dikikis. Yang kedua yaitu ragi yang sudah ditumbuk, lalu tumbukan itu disaring dan juga ditaburkan ke dalam singkong yang sudah dikukus tersebut. Yang ketiga yaitu daun pisang. Daun pisang ini bertujuan untuk wadah ketika singkong yang sudah diberi ragi lalu dimasukkan ke wadah besar. Nah, yang selanjutnya yaitu alatnya, yaitu wadah besar. Nah, wadah itu untuk ditempati oleh tape yang belum jadi. Yang ketiga yaitu panci. Panci itu dibutuhkan untuk pengkukusan singkong. Yang terakhir yaitu kapas. Yang terakhir yaitu kain. Kain bertujuan untuk membungkus semua singkong yang sudah diberi ragi itu, lalu dibungkus oleh daun pisang dan dibungkus kembali oleh kain sehingga singkong tersebut dalam keadaan suhu kamar, tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Dan juga tentunya kompor untuk mengkukus singkong. Selanjutnya yaitu proses pembuatan tape. Yang pertama yaitu singkong dibersihkan dan juga ditanak. Nah, tujuan dari dibersihkan itu agar singkong bersih dan juga kulit ari dalam singkong itu dikikis agar bersih dengan sempurna dan juga memudahkan dalam proses fermentasi. Nah, tujuan dari ditanaknya singkong yaitu agar merubah tekstur singkong tersebut agar menjadi lunak. Yang kedua yaitu tiriskan singkong selama 1 jam, kurang lebih 1 jam. Bertujuan agar bakteri yang ada di dalam ragi itu, yaitu Saccharomyces cerevisiae, tumbuh dengan baik selama proses fermentasi berlangsung. Nah, apabila tidak ditiriskan, dimasukkan ragi, memungkinkan bakteri yang terdapat dalam ragi tersebut akan mengalami mati atau tidak akan berkembang dalam keadaan atau bisa disebut juga dengan fermentasi itu akan gagal. Nah, yang selanjutnya yaitu taburi ragi secara merata. Nah, kenapa harus merata?
dikarenakan apabila ragi tidak merata, memungkinkan singkong tersebut akan apabila singkong dengan ragi yang cukup banyak, dia akan mengalami akan rasanya menjadi asam. Selanjutnya yaitu bungkus rapat tanpa adanya celah udara yang masuk. Nah, proses fermentasi anaerob akan menghasilkan rasa yang manis dibanding dengan tape dengan fermentasi aerob karena mikroba-mikroba yang terperangkap di dalam sehingga tidak dapat melakukan aktivitas secara sempurna. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pembuatan tape. Yang pertama yaitu pemberian ragi yang terlalu banyak. Nah, sehingga mikroorganisme yang ada di dalam ragi mengubah glukosa menjadi alkohol. Bisa ditandai dengan rasanya yang terlalu asam dan juga aromanya seperti alkohol. Yang kedua yaitu membungkus kurang rapat. Pembungkusan ditutup rapat dengan kain agar mengalami anaerob dan tidak mengalami pencampuran udara. Yang ketiga yaitu suhu yang optimal untuk fermentasi yaitu sekitar 350 sampai 400 derajat. Nah, hasil analisis yang sudah saya teliti menunjukkan bahwa banyaknya ragi yang ditaburi kepada singkong akan mempengaruhi rasa yang dihasilkan oleh tape. Karena ragi mengandung mikroorganisme yang dinamakan Saccharomyces cerevisiae yang dapat memecah karbon dioksida menjadi gula dan alkohol. Maka semakin banyak ragi yang ditaburi, semakin banyak juga alkohol yang akan dihasilkan, sehingga tape tersebut akan menjadi rasa asam dan juga mempengaruhi tekstur tape tersebut akan menjadi lebih lunak. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tekstur dan rasa terhadap pengaruh ragi yang diberikan. Rasa yang kurang manis yang terdapat pada tape singkong disebabkan oleh pemberian ragi yang terlalu banyak, sehingga mikroorganisme yang ada dalam ragi mengubah glukosa menjadi alkohol, dan apabila dikonsumsi berlebihan akan mengalami mabok. Apabila tekstur tape singkong terlalu lunak atau lembek disebabkan karena terlalu banyak menaburi ragi, dikarenakan dengan begitu mempercepat proses fermentasi. Lihat dari diagram di samping bahwa diagram ini menunjukkan pengaruh ragi terhadap pembuatan tape. Nah, yang akan saya bahas yaitu satu persatu. Dalam item 5 menunjukkan bahwa rasa yang diperoleh dari penaburan ragi yang tidak sesuai akan menjadikan tape dengan rasa yang asam. Dalam item keempat menunjukkan bahwa tekstur tape akan sangat lunak. Item selanjutnya yaitu item ketiga menunjukkan bahwa kadar air akan lebih banyak daripada dengan ragi yang sesuai dengan takaran. Nah, item yang kedua yaitu menunjukkan aroma dari tape tersebut. Apabila dengan ragi yang banyak, maka aromanya akan lebih tercium alkoholnya. Nah, item yang pertama yaitu warna. Ragi juga akan mempengaruhi pada tape. Apabila ragi tersebut akan berlebihan, maka warna yang akan ditimbulkan akan lebih kuning dibandingkan dengan tape yang raginya sesuai. Lihat ya teman-teman, di sebelah kiri terdapat singkong yang belum direbus dan juga belum ditaburi oleh ragi. Bisa dilihat ini cukup keras dan warnanya berwarna putih. Apabila singkong di sisi kanan terlihat teksturnya lebih lunak dan juga berwarna kuning. Saya akan membahas manfaat makanan fermentasi. Nah, manfaat makanan fermentasi adalah dapat membantu merangsang pertumbuhan berbagai bakteri baik atau bisa disebut dengan probiotik di dalam usus. Meningkatkan pertumbuhan bakteri baik di usus mempengaruhi kesehatan usus secara keseluruhan. Selain memperbaiki pencernaan, bakteri baik juga membantu penyerapan nutrisi dan meredakan gangguan pencernaan seperti diare, gas, dan juga sembelit. Probiotik juga dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko infeksi tertentu seperti flu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.